Saya pernah menjadi penulis, bahkan saya menulis di hampir semua media yang terbit di Jakarta dan di daerah. Ada sekitar 30-an media yang saya menulis, dan saya berbahagia karena honornya itu bisa dirasakan kalau dikumpulkan ya tidak kalah lah dengan pegawai negeri golongan 3 gitu, tidak kalah lah. Jadi saya bisa hidup dengan mulut itu. Tetapi ya ini ada tetapinya. Ketika sekarang ini masa digital ini, jadi di abad digital ini, ketika media-media berguguran, jadi mau tidak mau sekarang ini jaranglah orang yang berani mengandalkan dari hidup menulis. Bahkan banyak media yang sekarang tidak berhonor, maaf saja ya, jadi semacam itu, sehingga dari profesi menulis itu bisa menjadi kelangenan, menjadi hobi semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menayangkan beberapa video mengenai tokoh-tokoh yang masih terus kreatif dan produktif, bahkan sampai usia yang tidak muda lagi. Nah, salah seorang adalah Dr. Tito Setio Budi, seorang penulis yang sampai sekarang masih tetap produktif. Apa kabar Pak Tito? Kabar baik, Pak Bambang. Ya, nah mungkin Pak Tito bisa cerita tentang perjalanan karir ya, mulai dari penulis, kemudian jadi wartawan, sempat jadi pengusaha kalau nggak salah, Ya, eh, me, menerbitkan media sendiri ya, dan sebagainya. Sampai saat ini masih menulis dan produktif. Silakan Pak ya, Tito. ya. Sebenarnya ini perjalanan hidup manusia biasa saja, Pak. Ya, seperti yang Ya, lain-lain lah. Artinya tidak ada yang istimewa. Nah, perkara saya punya hobi menulis itu kan sama aja dengan yang hobinya menyanyi atau melukis atau apa saja ya. Tapi yang jelas memang saya konsisten. Jadi menulis itu saya sukai sejak saya masih remaja hingga kini. Dan kini tercatat sejak saya menulis pertama kali tahun 1974 sampai 2004, jadi saat ini genap 50 tahun saya berkarir sebagai seperti itu. Jadi, nah setelah itu ya pekerjaannya menjadi macam-macam, Pak Bambang. Jadi untuk hidup itu harus macam-macam yang harus dilakukan. nah, apakah itu berarti menulis tidak bisa dipakai untuk hidup? Oh, ada sejarah panjang. Saya pernah selama 10 tahun hidup sebagai penulis ketika media-media itu berhamburan dan makmur. Jadi waktu itu subur sekali media. Saya pernah menjadi penulis, bahkan saya menulis di hampir semua media yang terbit di Jakarta dan di daerah. Ada sekitar 30-an media yang saya menulis, dan saya berbahagia karena honornya itu bisa dirasakan kalau dikumpulkan ya tidak kalah lah dengan pegawai negeri golongan 3 gitu, tidak kalah lah. Jadi saya bisa hidup dengan mulut itu. Tetapi ya ini ada tetapinya. Ya, ya, Ketika sekarang ini masa digital ini, jadi di abad digital ya. ini, ketika media-media berguguran, jadi mau tidak mau sekarang ini jaranglah orang yang berani mengandalkan dari hidup menulis. Bahkan banyak media yang sekarang tidak berhonor, maaf saja ya, jadi semacam itu, sehingga dari profesi menulis itu bisa menjadi kelangenan, menjadi hobi semata. Itu kira-kira. Hmm. Tapi yang luar biasa Pak Tito, ini kan menulis banyak hal ya, bahkan sempat menjadi wartawan. Artinya semua ditulis, tetapi apa yang khusus? Mungkin sastra atau apa sebenarnya? Ya. Saya menyukai menulis cerita pendek.
itu menjadi menjadi kegemaran saya. Jadi selama ini dari ratusan tulisan saya itu lebih banyak pada cerita pendek yang saya tulis mulai dari harian Kompas sampai Harapan sampai media-media remaja. Jadi semacam Gadis, kemudian Kawanku, Hai dan sebagainya itu saya pernah menulis itu semua rata-rata memang cerita pendek. Nah, sebagai wartawan saya tentu saja harus menulis laporan-laporan jurnalistik yang untuk media-media saya mestinya seperti itu. Iya. Yang juga apa ya mengagumkan gitu. Sambil menulis kegiatan macam-macam, tapi Pak Tito menyelesaikan sekolah sampai doktor. Itu sebenarnya apa motivasinya? Begini Pak Bambang, ini sebenarnya saya ini kan menempuh pendidikan formal ini semacam kutukan sejarah saja. Jadi saya sejak kecil Eh, ya karena masa kecil saya ini kan dari keluarga broken home. Jadi bapak ibu saya hmm, bercerai pada waktu saya masih kanak-kanak, sehingga pilihan sekolah itu adalah pilihan yang sangat leks ya, yang sangat mewah. Saya hanya berpikir kalau bisa lulus SD ya ke SMP, SMP ke SMA, dan kemudian tinggi. Saya tidak pernah merencanakan itu. Jadi saya hmm, mengalir gitu aja di S1 dan tidak pernah bermimpi untuk meraih magister di S2, apalagi dokter hmm, lebih tidak lagi. Tapi ya, kenyataannya perjalanan hidup saya bisa seperti itu. Oleh karena itu sekolah saya tidak linear, Pak Umar. S1 saya hmm, sastra, S2 saya hmm, ekonomi pembangunan, S3 ya, saya ya, kajian seni di ISI Surakarta. Jadi saya tidak eh, melanjutkan di ya, UNS lagi. Dia itu. ya. Jadi ini Nah, semacam si perjalanan perjalanan pendidikan formal saya yang benceng seperti itu. Jadi yang nggak linear seperti itu. Ya. ya. Nah, Pak Tito kok sampai apa ya kuliah S2 magister. Apa Pak Tito jadi dosen juga? Ya, saya jadi dosen. Saya selama 20 tahun saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Ngawi. Nah, saya memang mengambil magister ekonomi itu begini, Bang Bang. Ada hal yang perlu saya sampaikan itu. Sastra itu kan ilmu humaniora. Jadi saya harus memasuki tradisi kuantitatif, tradisi hitung-hitungan. Jujur aja seperti itu. Karena ini jujur aja ya, bahwa orang-orang ilmu sosial itu kadang-kadang disepelekan Ya. karena tidak tahu Eh, angka-angka. Makanya saya ya. masuki. Kira-kira itu. Ya. Apakah di periode-periode itu Pak Tito yang nyambi jadi apa pengusaha dan penerbit media kalau nggak salah waktu itu? Oh iya, Pak Umar. Ini kan saya ini kan selain jadi dosen, saya menekuni wartawan sampai di sini. Kemudian saya terjun ke Hmm. dunia konstruksi. Nah ini kedua Ah, dunia konstruksi ini kan sebenarnya dunia yang sangat asing bagi saya. Saya tidak punya latar iya, belakang teknik, iya. jadi saya masuk. Tetapi saya tidak tahu kenapa oleh teman-teman kontraktor waktu itu, saya didaulat menjadi ketua asosiasi konstruksi sampai 2 periode. Ya barangkali yang payu omongan saya, bukan teknologi saya. Jadi saya belajar di sana. Tapi memang itu menarik. Jujurnya Pak Bambang, saya tertarik Iya. pada dunia itu karena duitnya. Jadi duitnya lebih Eh, banyak. Itu saja. Sehingga saya bisa melakukan banyak hal untuk keluarga saya. Itu. Iya. Pak Tito pernah menerbitkan majalah, kalau nggak Ya, salah namanya majalah Genta. ya. Nah, itu apa idealisasinya dan eh, apa secara bisnis seperti apa? Majalah begini Pak Bambang, saya tuh tidak, bahkan sampai detik sekarang, si bisnis media itu bagi saya, apalagi di daerah itu, Ya. nggak bisa diharapkan profit banget tuh nggak bisa. Ya sekadar Hmm. bisa jalan saja. Tapi Alhamdulillah si majalah Genta ini sudah 17 tahun hingga sekarang dan tidak pernah tidak terbit. Jadi hanya saja tirasnya memang melorot terus menerus Ya. gitu Ya. sampai sekarang ini hanya dalam batas pokoknya bisa gaji pegawai gitu saja. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya.
Itu Jadi untuk sampai media sekarang, iya, masih sampai masih sekarang Genta masih terbit. masih terus masih ada. Jadi Waduh, luar bertahan biasa. loh Bang. Jadi masih Ya, ada di 6 atau 7 kabupaten lah. Meskipun tirasnya iya, enggak banyak, tapi masih bisa hidup. iya, Alhamdulillah iya. masih bisa. Ini pejuang betul ini. Jadi tidak sekedar apa menjalankan bisnis atau profesi, tapi Yes. kalau sudah menerbitkan majalah cetak sekarang itu Ya. berarti pejuang. Iya. Nah, nah, yang menarik bagi saya juga, kenapa eh, Pak Tito ini masih menulis bahasa Jawa? Iya. Apa sudah nggak nulis bahasa Indonesia lagi sekarang? Oh, masih kok, Bang. Jadi saya sekarang masih masih terus menulis di media-media yang ada ya. Misalkan sekarang masih ada Kompas atau Jawa Pos Ya, atau ya, Solo Pos yang lebih sering itu. Tetapi kan ya, media-media itu saya tidak bisa lagi nulis untuk Femina, untuk Kartini dan yang Nova, ya ya, dan yang lain-lain ya, karena tidak ada. Jadi ya, sekarang ini saya tetap akan menulis di media-media yang masih terbit semuanya, baik bahasa Indonesia maupun ya, Jawa. Hanya saja ya, media Jawa ini seperti Panyebar Semangat dan Joyoboyo ini kan masih tetap langgeng sejak dulu sampai sekarang. ya, Makanya saya kelihatan seperti menulis di situ terus-menerus. Setiap minggu saya menulis untuk media-media iya. itu. Saya menduga ya, saya nggak tahu yang benar. Pak Tito ini menjadi penulis Jawa paling produktif sekarang. Ya, bisa dibilang gitu, Pak. Tapi sebenarnya secara guyonannya ya karena bisanya cuma menulis atau karena tubuhnya dan tidak kuat untuk yang lain-lain, mau narik ojek dan tidak kuat, jadi bisanya yang menulis. Sehingga hiburan yang paling menyenangkan bagi saya saat ini di usia senja begini Iya, ini ya hanya membaca dan iya, menulis. Saya hampir tiap hari iya, bangun pagi, saya selalu membaca iya, 2 jam per hari Pak Bambang, seumur hidup iya, saya. Jadi iya, saya punya 12 koleksi 12.000 judul buku di ruang iya, saya ini termasuk di kantor. Terus saya akan iya, membaca terus menerus sehingga dan setelah itu saya juga akan menulis. Jadi memang saya menulis terus. iya, Jadi tiap hari iya, hampir tidak pernah tidak menulis atau tidak membaca. Itu iya. kira-kira. Pak Tito tadi mengatakan bahwa menulis terus sekarang beda zaman Ya, keemasan media cetak dulu. ya. Sekarang itu seburuk apa? Apakah masih mendapat honorarium tapi kecil atau tidak mendapat sama sekali? Begini, ada yang sekarang ini harus menulis untuk tidak mendapat imbalan. Tetapi saya paling suka yang namanya Panyebar Semangat dan Joyoboyo, Pak. Sekecil apapun, konsisten yang dulu. Artinya tetap memberikan honor walaupun kecil, tetapi konsisten. Ya, itulah yang membahagiakan. Jadi sejak saya menulis di PS Joyoboyo 40 tahun yang lalu misalnya, dengan sekarang ini, itu masih dia. Jadi masih hanya sekarang sudah dari dulu wesel, sekarang bisa lewat rekening, cuma itu aja. Meskipun jumlahnya ya kecil, tapi menyenangkan. Oh. Ya, Rasanya bahagia baik. sekali gitu. Iya, Baik ya. Nah, saya yang pengen tanya ya, ini kan banyak para senior itu kadang-kadang kalau sudah senior kan, wah saya sekarang sudah nggak aktif lagi, saya iya, akan ngomong keluarga dan iya, tekun beribadah gitu ya. iya, iya. Gitu. Tapi Pak Tito itu dokter usia berapa? Nah ini Bang, lucu sekali ya. Jadi saya kan sengaja mengambil S3 saya ditawari di UNS untuk kajian budaya, tapi saya memilih kajian seni karena saya pengen meneliti Hmm. tentang keroncong. Nah, Hmm. keroncong ini saya teliti 20 tahun, Pak Bang. Jadi saya masuk, Oh. ya 20 tahun lamanya saya meneliti keroncong. Hmm. Ada 600 lagu yang harus saya teliti di situ. Hmm. Selama bertahun-tahun, jadi saya keliling. Mulai Jakarta sampai Surabaya, bahkan sampai Bali, saya mengumpulkan kaset-kaset lama. Jadi yang berisi keroncong-keroncong itu untuk saya kualifikasikan, datanya saya kumpulkan. Nah, jauh sebelum masuk di ISI, saya sudah memulakan penelitian itu, 12 tahun di situ. Kemudian ditambah di ISI, saya masuk 2013, saya lulus itu 2020. Jadi saya lulus di usia 58 tahun, jadi saya ini mungkin lulusan tertua di situ. Nah, karena penelitian saya grounded, saya butuh waktu 7 tahun untuk itu, jadi tidak mudah. Sehingga saya marem, saya sebenarnya dia disuruh oleh promotor saya untuk lekas-lekas maju, saya pikir saya belum marem, sehingga saya harus memperbaiki terus disertasi. Saya itu enggak selesai. Alhamdulillah ada, walaupun saya tertua, kira-kira saya yang
memperoleh indeks prestasi tertinggi di 4.0 di situ. Jadi ini saya bahagia sekali. Jadi kata Ya, orang-orang sih saya baik. dokter keroncong kedua setelah Pak Victor Ganap. Kata orang-orang seperti itu. Oh, baik. Nah, sekarang yang saya mau juga tanyakan itu, meneliti keroncong, Ya. itu liriknya atau musiknya? Dua-duanya, Bang. Jadi begini, Hmm. saya tuh sempat mengubah disertasi saya dari Hmm. semacam kayak lebih berat ke kajian budaya, tetapi salah satu kopromotor saya mengatakan bahwa ini perguruan tinggi seni, jadi harus masukkan seni. Mau enggak mau, Pak Bambang, saya akhirnya Hmm. si meneliti tentang melodi, tentang Ya, lagu, ya. tentang si Oh, instrumen-instrumen musik semacam itu. ya, Yang tadinya enggak ada, tapi akhirnya saya harus masuki itu. Dan ya, saya harus ya, menggabungkan antara lirik dengan lagu itu. Nah, sehingga saya ya. menemukan konsep yang namanya jumbuh. Konsep jumbuh itu Hmm. antara lirik dengan si lagunya itu harus match. Ya, Atau lagu itu ya. sedih atau gembira atau gimana gitu harus selalu ada hubungannya. Nah, mungkin sedikit kesimpulannya Pak Tito. Itu keroncong itu memang kan dulu pernah jaya gitu ya. Ya, Nah, itu masih punya masa depan apa enggak? ya. Begini Pak Bambang, saya melihat si keroncong ini sebagai musik ya, dia tidak akan berhenti. Kalau dia misalkan berkurang peminatnya, oke di situ. Borju saja juga mengatakan bahwa selera itu menentukan di sana. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi bahwa keroncong ini tetap hidup masih ada penggemarnya walaupun tidak banyak. Tapi Hmm. kita juga bisa membuat tandingan. Musik klasik juga peminatnya sedikit, tapi kan tetap ada terus. Ya. Nah, itu suatu itu. Nah, saya punya gambaran bahwa musik ini karena dia bermodalkan si nada ya, suara, dia lebih abadi. Kalaupun dia liriknya Hmm. tidak bagus, instrumentalnya itu masih bisa didengarkan. Jadi masih Ya. tetap menarik sepanjang masa. Nah, ada lagi Pak Bang ini katanya keroncong itu adalah domain orang tua-tua. Itu Ya. bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau ada anak Ya. kecil suka keroncong itu kesalahan sebenarnya. Jadi yang benar Ya. itu orang tua-tua. Nah, persoalannya ialah, bukankah Ya. setiap orang itu mengalami masa tua? Ya. Masa tua. Saya punya teman si apa pemain rock, musik rock ya. Ya. Masa tua dia ngomong dengan saya. Aku ngrungokne keroncong kok enak ya ning kuping. Ya karena usianya udah tua tadi. Gitu. Ya, Ya, baik. Nah, Pak Tito ini kan apa nilai lebihnya juga sebagai seorang dokumentator kan. Jadi ya, artinya banyak menyimpan itu dokumentasi karya-karya termasuk yang kuno-kuno, yang ya, karya-karya orang lama itu. ya, Eh, Mungkin saya apa ya sangat personal ya. Rasanya kok agak susah sekarang ya lahir orang-orang yang serius seperti dulu ya. Jadi misalnya ada penulis-penulis Jawa itu ya yang sangat produktif udah misalnya ada Arswendo kita pernah punya, yang tua kita punya Pak Purwadi, kita pernah punya Suparto Broto, ya. Purwadi Prawoto. Yang kelihatannya orang itu yang mengabdikan hidupnya itu secara total. Sekarang ada nggak kira-kira? Ya, itu banyak variabel untuk mengukur Pak Bambang. Jadi tidak tidak Iya, linear, tidak begitu gampangnya begini iya. aja. Jadi zaman sangat mempengaruhi. Pada waktu itu di Hmm. tahun 60-an sampai 80-an lah, taruh aja gitu. Ya. Media-media berbahasa Jawa ini dia booming, dia berada di atas. Bahkan saya Hmm. pernah mendengar penyebar semangat itu saja mencapai tingkat 80.000. Itu Hmm. terjualnya. Kalikan 10 aja misalkan setiap ada. Seperti Pak Bang juga tahu di masa kecilnya itu, di masa kecil kita ini kan majalah satu itu bisa dipinjam oleh banyak orang, tidak sekeluarga saja. Iya, Jadi iya, belanjanya iya. begitu banyak. Nah, sekarang berbeda. Waktu itu saya bisa menghargai bahwa saya menyebutnya begini bahwa semacam si Purwadi Atmodiarjo, Suparto Broto, Tamsir AS, kemudian Hmm. Esmi, Pur Adi Prawoto, Sukarman dan sebagainya. Itu saya menyatakan bahwa itu generasi tahun 70-an. Memang lebih hebat. Ya, Dan kita harus mengakui suka nggak suka, itu ya. kita harus mengakui bahwa generasi sekarang nggak bisa menyamai itu. Jadi kalau kalau Hmm. ada yang mengatakan bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, lah itu zaman itu. Dan itu adalah kalau istilah Jawa itu
Kencono Rukminya. Jadi pada zaman keemasan. Ya, Nah sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi penulis-penulis ya, sekarang ini ya penulis, pokoknya dia menulis lah, masih menulis dalam syukur-syukur masih bahasa Jawa gitu adalah. Walaupun ya, mungkin nilainya oke, sudah jauh berbeda. Jadi ini adalah catatan sejarah Pak Bambang yang nggak bisa ya, kita nafikan. Gitu kira-kira gitu. hmm. Pak Tito, sekarang supaya bisa di apa ya, ditirukan atau mungkin memberi inspirasi pada orang yang luar biasa itu kan bagaimana Pak Tito memelihara semangat Ya, sehingga aktif terus, produktif terus gitu ya. Itu kan juga harus menyeimbangkan dengan apa eh, situasi keluarga yang diurus sudah sangat banyak gitu dan sebagainya. Gimana ya. caranya? Gini Pak Bambang, ini saya sudah ke anak-anak saya bilang bahwa anak-anak saya sudah tumbuh dewasa, sudah punya keluarga masing-masing. Sehingga ini adalah waktu saya untuk mengurus diri saya sendiri, untuk mencapai kesenangan Eh, sendiri. Jadi di usia sekarang ini, tugas saya hanya membuat senengnya hati saya sendiri. Kata orang Jawa hmm, sebenarnya tinggal dua Pak tujuan kita ini. Satu yang hmm. namanya si meraih sejatining pemarem. Kedua Nah, memanis simpati. Hanya itu, katanya itu. iya, Jadi gulis sejatining. luar Nah, biasa. bagi Hmm, saya senang aja. Jadi melakukan ini tuh senang aja. Kebetulan saya tidak punya tugas-tugas berat untuk keluarga. Saya pikir sudah selesai ya. hmm, Jadi ya, apalagi lah yang mau diraih itu anak-anak sudah ya. rampung. Kita kan sedang senang ngomong ini dewi itu saja. Saya pikir itu. Itu Pak Bambang. Baik. Nah, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada apa teman-teman yang sudah senior lah supaya isi Ya, waktunya itu tetap bisa produktif atau juga teman-teman yang masih muda ya. gimana caranya mereka tetap apa memelihara kreativitasnya. Begini Pak Bambang, ini kebetulan saya ini kan dimasukkan dalam grup pakar Balai Bahasa Jawa Tengah. Saya bergaul dengan sastrawan-sastrawan muda, dosen-dosen bahasa Jawa, kemudian guru-guru bahasa Jawa juga. Saya jujur aja ada suatu kan ya yang agak menyedihkan. Sehabis ditinggal oleh Profesor Sulipan Sadiutomo, itu tidak banyak Hmm. lagi orang menulis esai. Dosen-dosen sekarang Hmm. juga enggak, profesor-profesor banyak, tetapi sudah tidak ada yang menulis seperti itu. Saya tidak tahu apakah tidak kober atau apa. Kalau saya mengatakan tidak bisa ya tidak mungkin lah. Itu guru besar tentunya Ya, gitu. Tetapi kenyataannya ya, itulah yang membuat saya mendorong sekarang ini banyak menulis ya. esai. Bahkan saya punya Nah, tugas di PS itu untuk membuat satu esai setiap minggu sekali. Nah, saya mendorong-dorong itu. oh, Kemudian ada anak-anak muda ya, jadi dosen-dosen muda semacam kayak Uci Fuadiah, dosen UNES itu ya. Ini ya, saya kader lah supaya kamu bisa genteni itu. Jadi kamu bisa meraih gelar doktor sekalipun. Tapi kalau kamu tidak berkarya untuk sastra Jawa, tidak ada gunanya juga. Jadi saya ini ya, sebenarnya pemomong aja, Pak Umar. Nah, kebetulan ya, saya membuat si isi-isi, jadi telah-telah terhadap karya-karya sastra, karya ya, angkatan-angkatan lama, bukan angkatan yang baru. Ini saya sering ya. disemoni atau disindir oleh anak-anak muda itu, Pak Tito ini sukanya hanya mengupas karya-karya orang-orang lama, yang orang-orang baru. Terus saya katakan bahwa oke lah kalau ada orang baru yang karyanya sebagus itulah, sebagus Maniasita, sebagus karyanya Ah, Soeharto. Saya bolehlah seperti itu. Jadi ini guyonan saya seperti itu. Tapi ya, paling tidak ketika saya menulis itu kan bisa dibaca oleh orang-orang itu. Nah, saya punya harapan memang anak-anak muda setidaknya itu bisa mengikuti jejak para senior ya, seperti itu. Itu kira-kira. ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Tito sudah memberikan apa wawasan pengalamannya yang saya kira banyak yang perlu dicontoh, Iya, baik orang yang secara khusus menjadi penulis, iya, tapi juga menjadi dosen iya. sekolah sampai sekali selesai.
menata kehidupan. Kalau ada yang kurang dari sastra, ada uang yang lebih banyak di pengusaha, ya jadi Ya, kontraktor dan ya. sebagainya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi pada kita semua. Ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.